Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lalu Naufal Sidki dengan NIM 2022-1011-0311-540. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi korban dalam viktimologi. Yang pertama, pengertian viktimologi. Siswanto Sunarso menyatakan bahwa viktimologi berasal dari bahasa Latin victimia yang artinya korban dan logos yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan salah satu sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut JECTP menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam aspek-aspek. Sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi suatu bidang ilmu yang pengetahuan yang mengkaji suatu aspek yang dengan korban dalam berbagai bidang kehidupannya. Rena Yulia menyatakan bahwa pengertian viktimologi mengalami 3 fase perkembangan. Yang pertama, pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special viktimologi. Yang kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut dengan general viktimologi. Pada fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai neo viktimologi. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka dengan para korban, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaan, profesi, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup viktimologi. Menurut JSATP, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu viktimi yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan dalam pengembangannya di tahun 1985, Sparovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia. Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Yang pertama, korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material maupun non-material. Yang B, korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam. Yang C, korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat. Semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Yang D, korban masyarakat. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan, serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya ya lebih baik setiap tahun. Viktimologi sebagai ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah kriminologi. Demikian objek atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas. Yang B, teori-teori etiologi viktimasi kriminal. Yang C, para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu
viktimasi kriminal dan kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Yang D. Reaksi terhadap viktimasi kriminal, argumentasi, kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi, usaha prevensi, referensi tidak lanjut atau ganti kerugian, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Yang selanjutnya faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Menurut J.E. Sahetapi, viktimasi adalah penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut, J.E. Sahetapi berpendapat mengenai paradigma viktimasi yang meliputi yang pertama, viktimasi politik. Dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional. Yang B. Viktimasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup. Yang C. Viktimasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan melantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri. Yang D. Viktimasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, dan lain-lain. Yang E. Viktimasi yuridis. Dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi, kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Berdasarkan uraian di atas, pengertian luang lingkup korban dapat dikatakan yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana, yang korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni individu maupun kelompok ataupun struktural sosial yang menderita kerugian secara fisik, mental, ekonomi maupun keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun dalam tulisan ini dimaksud korban adalah korban yang mengalami kerugian baik secara psikis ataupun ekonomi. Yang selanjutnya manfaat viktimologi. Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, maka ilmu tersebut dapat dikaitkan sia-sia. Hal yang sama tentunya dalam mempelajari ilmu tentang viktimologi yang diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Apa arti viktimasi dan proses viktimasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimasi? Akibat dari pemahaman ini akan tercipta pengertian-pengertian etiologi kriminal dan konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tidak lanjut dalam menghadapi dan menggulangi permasalahan viktimasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Yang B. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungan dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka pengusahaan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam eksistensi dan viktimasi. Yang selanjutnya, viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural dan non-struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bahaya menghindarinya. Pandangan-pandangan pernyataan dalam viktimologi sangatlah berharga dalam hal ini.
Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mengusahakan hasil-hasil yang praktis yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayroki dengan NIM akhir 608. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi korban dalam viktimologi dari korban atau victim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian korban atau victim. Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah atau secara rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah yang penderitaan jasmaniah dan rohaniah, fisik dan mental dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. Namun secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Misalnya dalam setiap perumusan, yang pertama setiap orang, yang kedua ada mengalami penderitaan fisik, mental, yang ketiga kerugian ekonomi, yang keempat akibat tindak pidana. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Sedangkan menurut yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga misalnya adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban mencakup orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, secara emosional, mental, kerugian ekonomi, dan mengalami pengabaian atau pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya. Secara etiologis, korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana sebagai akibat dalam kurung atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana sebagai sebab. Dalam hal ini, korban diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian secara akibat dari tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran tindak pidana. Konsepsi korban tindak pidana korban secara tindak pidana adalah yang bisa disebut atau yang termuskan juga dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu
Korban tindak pidana itu disebut victim of crime, meliputi korban langsung atau direct victim, yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada korban adalah orang baik secara individu, secara kolektif. Yang kedua, menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan secara emosional, serta kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusianya. Yang ketiga disebutkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana. Yang keempat ada disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. Korban tidak langsung di indirect atau victim, yaitu timbulnya korban akibat dan dari turut campurnya seorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti misalnya istri atau suami atau anak dan keluarga terdekat lainnya dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang selanjutnya ada victim of abuse of power. Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif menderita secara material, contohnya melakukan mengalami kerugian termasuk luka fisik atau kerugian yang dialami oleh korban, entah itu dalam bentuk materi atau dalam bentuk emosional atau trauma dan lain sebagainya, atau mereka kehilangan ekonomi, dalam hal ini kehilangan hak-hak dasar mereka. Menurut Arif Gosita pada tahun 2004, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan yang orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Nah, pengertian dan ruang lingkup korban. Menurut resolusi Majelis Umum PBB nomor 40 pada tahun atau 34 tahun 1985 adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri korban. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Stephen Shaver mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat 4 tipe atau ciri-ciri korban. Yang pertama, orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku. Yang selanjutnya, korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Artinya 2. Yang selanjutnya ada mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti contoh misalnya anak-anak, orang tua, orang yang cacat secara fisik dan mental, serta orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya, merupakan orang yang mudah menjadi korban dalam ruang lingkup sosial. Yang selanjutnya, korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Seperti misalnya pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. Adapun lingkup korban berbicara mengenai korban kejahatan, pada awalnya tentu orang perseorangan atau individu. Pandangan tersebut karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat umum memang seperti demikian, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban orang, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, bahkan negara. Nah, hal ini juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Lebih luasnya,
dijabarkan oleh Abdus Salam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. Yang selanjutnya, yang pertama ada korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material maupun non-material. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun dari bencana alam. Selanjutnya, korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat, serta semua unsur jasad yang timbul atau yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut, bisa dikatakan sebagai unsur dalam korban sebagai victim tadi. Nah, oleh sebab itu, korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Misalnya dalam contoh, dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembawatan hutan dan illegal logging dapat menyebabkan merusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan pendidikan rakyat berkepanjangan. Di luar uraian di atas, masih banyak kerugian yang diderita masyarakat bangsa. Oleh sebab itu, pada umumnya dikatakan hubungnya korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban. Sebagai akibat kejahatan, tentu ada asap, pasti ada api. Oleh sebab itu, pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikian pendapat yang kuat selama ini yang didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Mungkin hanya seperti itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Maharani Dewi Salma dengan NIM 2022-566. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai klasifikasi korban, viktimologi atau tipologi korban. Jadi untuk yang pertama, klasifikasi korban adalah proses pengelompokan korban kejahatan ke dalam kategori tertentu. Dan ini berdasarkan sejauh mana mereka terlibat atau tidak terlibat dalam terjadinya kejahatan. Lalu ada kondisi atau karakteristik yang membuat mereka menjadi korban. Nah, selanjutnya ada tingkat kerentanan terhadap kejahatan. Jadi, klasifikasi ini membantu kita untuk memahami bahwa tidak semua korban itu sama rata. Ada juga korban yang murni tidak bersalah, dan ada juga yang secara tidak langsung ikut memicu terjadinya kejahatan. Selanjutnya, tipologi korban menurut beberapa para ahli, dan ini saya contohkan dari Benjamin Mandelson. Jadi, beliau mengelompokkan korban berdasarkan tingkat kesalahan atau keterlibatan korban dalam kejahatan yang menimpanya. Untuk tipe-tipenya, yaitu yang pertama, korban tak bersalah sama sekali. Jadi, korban murni tidak berkontribusi apapun, seperti contoh anak kecil yang diculik di jalanan. Lalu ada korban karena kelalaian atau ketidaksengajaan, tidak sengaja menempatkan diri di dalam situasi yang berisiko. Contohnya, orang lupa mengunci rumah lalu bisa kemalingan. Selanjutnya, korban yang sama bersalahnya dengan pelaku, ikut aktif terlibat dalam konflik. Lalu untuk contohnya yaitu perkelahian dua arah di mana keduanya itu bisa terluka. Selanjutnya, korban yang sama bersalahnya dengan pelaku itu tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya untuk korban yang lebih bersalah daripada pelaku, yaitu korban memicu tindakan pelaku seperti contoh menghina atau melecehkan orang lain hingga dipukul. Selanjutnya ada korban sekaligus pelaku kejahatan.
pelaku membela diri dari serangan korban. Contohnya seperti pencuri yang dilukai pemilik saat sedang dipergoki. Selanjutnya ada lagi korban imajinasi, yaitu mengaku sebagai korban padahal tidak ada kejahatan nyata. Seperti contohnya orang dengan gangguan mental yang merasa dikejar-kejar. Selanjutnya ada tipologi korban menurut Hans von Henting. Jadi beliau membuat klasifikasi berdasarkan sifat atau karakteristik korban yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban meskipun tidak melakukan kesalahan. Karakteristik korban menurut von Henting, yang pertama, usia rentan, anak-anak dan lansia. Lalu jenis kelamin, perempuan terutama dalam kekerasan seksual maupun KDRT. Lalu ada kondisi mental, orang dengan gangguan jiwa atau kognitif. Lalu ada status sosial rendah, miskin, tidak berpendidikan. Selanjutnya ada gaya hidup berisiko, misalnya pekerja seks atau pengguna narkoba. Lalu ada orang yang terisolasi sosial, minoritas yaitu pendatang baru, dan yang terakhir ada provokator, orang yang suka memicu konflik. Jadi beliau atau von Hentig menekankan bahwa beberapa orang memiliki kemudahan untuk menjadi korban karena keadaan mereka sendiri, bukan karena kesalahan. Selanjutnya ada dari perbedaan keduanya, yaitu dari aspek fokus klasifikasi yang tadi berdasarkan Benjamin Mendelssohn, tingkat kesalahan atau kontribusi korban. Selanjutnya dari Hans von Hentig, karakteristik dan kerentanan korban. Lalu untuk pendekatannya ada hukum dan moral dari Benjamin Mendelssohn, lalu dari Hans von Hentig yaitu psikologis dan sosial. Untuk tujuannya dari Benjamin Mendelssohn yaitu membedakan peran korban dalam kasus, dari Hans von Hentig yaitu menjelaskan kenapa korban bisa menjadi target. Selanjutnya ada contoh kasus berdasarkan tipologi. Anak kecil diculik di dalam kategori menurut Mendelssohn yaitu tidak bersalah, tetapi menurut von Hentig usianya bisa rentan. Orang mabuk dipukul, menurut Mendelssohn sama-sama bersalah atau bisa lebih bersalah. Kalau menurut von Hentig yaitu gaya hidup yang beresiko. Selanjutnya ada orang tua ditipu. Bisa dikatakan tidak bersalah juga menurut Mendelssohn, tetapi menurut von Hentig usia dan kemampuan berpikirnya itu berbeda. Lalu ada provokator dipukul, menurut Mendelssohn yaitu lebih bersalah, menurut von Hentig yaitu provokator. Nah, mungkin banyak pertanyaan, yaitu kenapa klasifikasi ini tuh penting untuk memahami peran korban dalam dinamika kejahatan. Lalu untuk membantu proses hukum agar lebih objektif, misalnya apakah korban berhak atas perlindungan khusus, lalu bisa melindungi korban atau kelompok yang rentan dengan kebijakan khusus. Selanjutnya, mencegah victim blaming atau menyalahkan korban tanpa bukti. Yang terakhir, menyusun data viktimisasi untuk riset, pencegahan, dan intervensi sosial. Lalu untuk klasifikasi korban dalam viktimologi, ini penting untuk melihat bahwa tidak semua korban dalam kasus kejahatan itu bisa dikatakan sama. Adapun korban yang benar-benar tidak bersalah, dan ada juga yang secara tidak sadar bisa memicu kejahatan. Lalu dengan memahami tipologi korban,
kita bisa membuat sistem hukum dan perlindungan korban yang lebih adil dan manusiawi. Baik, untuk selanjutnya, korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Contoh kasus, seorang anak kecil menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya. Negara melalui unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, di Polri, memberikan perlindungan khusus. Selanjutnya, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bisa memberikan, yang pertama, perlindungan hukum, kedua, rehabilitasi psikologis, ketiga, kompensasi dari negara. Untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya ada keterkaitan dengan lembaga di Indonesia. Yang pertama ada dari LPSK, memberikan perlindungan, pendampingan, restitusi, dan kompensasi. Kedua, Komnas Perempuan, fokus pada korban kekerasan berbasis gender. Selanjutnya ada Komnas HAM, terlibat jika terjadi pelanggaran HAM berat terhadap korban. Selanjutnya Polri, unit PPA, unit khusus untuk menangani korban perempuan dan anak. Dan yang terakhir ada dinas sosial, yaitu rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang dan korban kekerasan. Dan di Indonesia sudah diimplementasikan dalam sistem hukum, bantuan korban, dan kebijakan perlindungan. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.